Baik, selamat malam anak-anak dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Sebelumnya Bapak mohon maaf karena baru bisa membuatkan video penjelasan terkait tugas yang kalian kerjakan, yaitu tugas pertemuan 2. Baik, langsung saja di sini tugas Bapak memegang 2 tingkat, yaitu kelas 10 dan kelas 11. Tugasnya kurang lebih sama dengan topik permasalahan berbeda, di mana kelas 10 yaitu nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara, sedangkan untuk kelas 11 yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila. Nah, tugas kalian yaitu mencari sebuah artikel atau berita di koran atau majalah ya. Dan ini Bapak lupa nyantumin, bisa di Google atau di internet ya. Nah, kalian yang mencari berita atau artikel di koran dan majalah, tugas kalian adalah potong berita atau artikel tersebut, kemudian ingat tempel sumber kalian mendapatkan berita atau artikel tersebut, misalnya dari koran Nusa, koran Bali Pos, koran Kompas dan sebagainya, atau majalah, misalnya majalah Tempo ya dan sebagainya. Nah, yang dari Google atau dari internet silahkan kalian download, kemudian save. Bapak sarankan kalian mendownload berita dengan kualitas gambar yang bagus atau HD High Definition. Tujuannya adalah ketika kalian menginsert di Microsoft Word atau memasukkan file gambar tersebut tidak pecah, sehingga tidak menyulitkan Bapak ketika memeriksa tugas kalian. Nah, di sana nanti kalau kalian misalnya asal-asalan mendownload gambar sehingga berita yang kalian insert tersebut atau kalian masukkan tidak bisa Bapak baca, otomatis Bapak bisa menilai bahwa kalian itu kurang terampil atau asal-asalan dalam membuat tugas. Nah, kalian tempel tersebut bagi yang mencari di koran atau majalah, yaitu di kertas APS ya, ukurannya bebas atau buku gambar ya, mau A4, A4 dan sebagainya Bapak bebaskan. Nah, kalau yang dari internet otomatis kalian bekerja di Microsoft Word seperti itu. Nah, ini poin penting yang kedua yaitu kalian buat ulasan anak-anak. Nah, di sini ada 4 pertanyaan yang kalian harus jawab atau ulas. Yang pertama yaitu apa yang diulas atau dibahas dalam berita artikel tersebut. Kemudian apa kaitan berita artikel tersebut dengan materi yang kita pelajari? Tolong kaitkan ya. Kemudian yang ketiga, apa pendapat kalian terhadap berita artikel tersebut ya. Ketika kalian mengangkat sebuah berita atau artikel, tentunya kalian punya alasan tersendiri. Nah, silakan jelaskan di sana. Yang keempat, solusi ya. Nah, ketika sebuah permasalahan tentunya ada sebuah solusi. Nah, solusi apa yang bisa kalian berikan terhadap permasalahan yang kalian angkat? Nah, dalam membuat ulasan, anak-anak, tolong nanti jangan membuat ulasan itu jumlahnya 1-2 kalimat ya. Ulasan itu minimal 1 paragraf, kalau bisa lebih. Artinya ketika kalian bagus membuat ulasan dengan panjang lebar, otomatis nilainya makin tinggi, seperti itu. Begitu juga sebaliknya, ketika kalian membuat ulasan asal-asalan 1-2 kalimat, itu bukan ulasan namanya, anak-anak. Ya, itu Bapak sampaikan. Nah, ketika membuat ulasan, tolong kaitkan juga dengan aturan-aturan atau dasar hukum. Misalnya untuk kelas 10 tentang nilai-nilai Pancasila bisa kalian kaitkan dengan butir-butir Pancasila atau sila-sila Pancasila, kemudian misalnya kalian mengangkat tentang sebuah permasalahan, apa sih yang dilanggar atau apa sih yang dicederai, aturan yang dicederai dari permasalahan yang kalian angkat. Begitu juga dengan kelas 11 ya, tentang HAM, bisa kalian kaitkan dengan Undang-Undang HAM, kemudian kaitkan dengan UUD 45 pasal 28A sampai J, kemudian kalian kaitkan dengan sila-sila Pancasila seperti itu. Nah, yang ketiga, di sini kalian ketik dengan huruf Times New Roman ukuran 12 spasi 1,5. Kemudian kalian ketika sudah selesai kalian ubah menjadi file PDF. Ada kemarin bertanya, Pak, kenapa sih nggak pakai file Microsoft Word saja? Nah, kenapa Bapak selalu minta file PDF, bukan berupa Microsoft Word? Karena ada alasannya. Kalau kalian mengumpulkan tugas dengan menggunakan file Microsoft Word, kadangkala ketika Bapak buka
file Word tersebut tidak support di laptop Bapak karena Bapak menggunakan Windows terbaru, jadi kadang-kala hasil pekerjaan siswa itu jadi berantakan atau pecah. Padahal aslinya rapi seperti itu karena tidak support di laptop Bapak seperti itu. Oke, itu alasannya. Nah, kalian ingat bahwa ukuran maksimal ya, ingat ukuran maksimal tugas yang bisa kalian upload adalah 2 MB. Ketika lebih dari 2 MB harus kalian convert atau kecilkan terlebih dahulu ya. Nah, poin selanjutnya yaitu tentang bobot penilaian atau poin penilaian. Nah, yang pertama ini paling tinggi yaitu ulasan kalian ya. Belajar dari sekarang berpendapat. Berpendapat itu ada lisan dan tulisan. Nah, ada kalau lisan itu kalian ucapkan dan tulisan itu kalian ketik seperti ini ya. Kemudian berita artikel yang kalian angkat sesuai atau tidak dengan materi yang dibahas. Nah, kadang-kadang kan ada siswa itu sekedar aja, padahal tidak ada kaitannya nanti pada saat pengumpulan, Bapak akan periksa, Bapak akan berikan komentar. Apakah berita atau artikel yang kalian angkat sudah terkait dengan permasalahan yang kita bahas atau enggak. Kemudian ketepatan waktu pengumpulan tugas. Nah, ini poinnya 15 ya. Nah, bagi yang tepat waktu mengumpulkan tugas, otomatis dia mendapat poin 15 ya. Sama seperti ulasan, kalau sangat bagus ulasannya mendapat poin maksimal 40. Kemudian yang kedua, berita artikel yang kalian angkat sesuai dengan materi yang kita bahas mendapat poin 30. Nah, ketepatan waktu artinya sesuai dengan waktu yang Bapak berikan mendapat nilai 15. Nah, pertanyaannya apa? Apabila telat, apakah poin penilaian nomor 3 itu tetap berlaku, otomatis hangus anak-anak. Artinya ketika kalian terlambat atau melewati tenggat waktu yang Bapak berikan, poin penilaian nomor 3 ini tidak kalian dapatkan. Nah, yang kalian dapatkan otomatis poin penilaian nomor 1, 2, dan 4 ya. Ini ada yang keempat ini tentang ketelitian kalian ya. Ini ada ketelitian terhadap petunjuk tugas seperti jenis huruf, ukurannya, spasi. Nanti kan file PDF yang kalian kumpul Bapak akan convert atau rubah menjadi file Word. Kemudian Bapak akan cek apakah sudah spasinya sudah 1,5, ukuran hurufnya sudah 12, atau jenis hurufnya sudah menggunakan file menggunakan Times New Roman seperti itu ya. Nah, demikian anak-anak penjelasan dari Bapak. Semoga ulasan singkat ini bisa bermanfaat buat kalian. Terima kasih dan selamat malam.